kita mau ikut serta menciptakan perdamaian dunia, apalagi memanfaatkan peluang dunia kalau kita nggak mengerti apa yang terjadi. Lingkungan hidupmu lupain dulu sementara gitu loh, yang penting-penting aja dulu gitu loh. Hey Eropa, the old continent, saudara tuaku yang tercinta, kamu jangan tidak percaya dengan sejarahmu sendiri. Ini perlu mendengarkan takdir Ali Syahbana bahwa hidup kadang-kadang memang perlu tantangan gitu loh. Jangan semuanya direduksi dengan peraturan sehingga manusia tidak boleh ada tantangan dan kesulitan dalam kehidupan. Oke, Mas, kita kembalikan lagi nih ke bumi Eropa nih, Mas. Geopolitik ya. Geopolitik. Iya, sebenarnya yang kemarin jadi masalah buat Eropa kan sebenarnya masalah Ukraina. Ditampar oleh Wapres Amerika itu, sebenarnya yang sedang pusingkan oleh Eropa ini kan problem Ukraina dengan Rusia. Ya. Nah, ini kira-kira ke depannya seperti apa nih, Mas? Ya. Sekaligus kaitannya dengan geopolitik. Ya, mereka kaget karena ini kan Ukraina itu kan di pintunya Uni Eropa itu sangat terdekat gitu. Tiba-tiba setelah perang 3 tahun muncul Trump, telepon langsung Putin, terus bikin sendiri perundingan di Arab Saudi gitu loh. Ya kan, nggak nanya Macron dulu, nggak nanya Olaf Scholz, nggak telepon Zelensky, ditelepon setelah bicara dengan Putin. Tapi kan bukan bertanya dan apa, tapi mau menjelaskan bahwa saya udah telepon Putin, bukan sebelum telepon Putin gitu. Jadi pada tersinggung. Nah. Dan sekarang perundingannya sudah berjalan kan, sudah ini belum ada hasil, tapi ini mengejutkan. Eropa kan ada pertahanan, ini trust NATO kan, yang setelah Perang Dunia Kedua tadi kan itu kan struktur militernya tadi. Kalau tadi kan kita bicara soal ekonomi, kita bicara soal perdagangan, kita bicara soal politiknya. Ini kan geopolitiknya kan ada NATO militer yang menjaga gitu loh, sebagai hegemon, Pax Americana, cowboy dengan the new sheriff in town tiba-tiba berubah. Macron bikin rapat darurat di Istana Elysee di Paris gitu loh. Untuk ini gimana nih? Apa sikap kita? Sikap kita itu mau apa lo emang? Gitu loh. Selama ini kan masalahnya ya berhubungan ya kompleks, tapi intinya kan karena diproteksi oleh Amerika dan mereka sudah maju kan. Trump sejak 2016 waktu pertama kali jadi presiden bilang, kita kan udah 75 tahun jadi satpamnya kalian, kita bayarin sendiri lagi pasukan Amerika. Dia bayar Ukraine tuh 300 miliar USD. Ukraina, Amerika kasih sumbangan untuk bantu pertahanan Ukraina kan 300 miliar dolar. Eropa berapa? 100 doang. 100 miliar, tetangganya dia juga bayarin. Jangankan tangganya Jerman itu. Anggaran militer dia cuma 1,5% dari GDP. Amerika kan 3%, Rusia 6%, gitu loh. Nah, malah lebih kalau nggak salah Rusia. Ya, tapi kan jangan lihat itunya karena Rusia kan lebih murah, sehingga kalau 6% GDP kan akibatnya kan lebih besar karena murah bikin tanknya dibanding di Jerman kan. Nah, mereka mungkin terlalu manja. Ini ada buku bagus nih dari Robert Kagan. Ini salah satu ilmuwan international politics yang paling bagus dari Amerika yang saya paling suka gitu ya. Banyak selain Henry Kissinger. Nah, ini Robert Kagan yang lebih muda, walaupun nggak muda-muda amat sekarang. Dia nulis buku tahun 2003. Dia nulis buku banyak, tapi yang jadi benar-benar hit waktu itu Paradise and Power. Paradise and Power. Surga dan kekuasaan. Amerika and Europe in the New World Order. Europe in the New Modern World. Ya kan? Jadi Amerika dan Eropa, Paradise and Power. Ya kan, yang satu mau paradise. Hidup terlalu nyaman. Nanti bacain ya puisi takdir Ali Syahbana. Mereka mau di danau yang tenang, yang meriah, pluralisme dijaga, lingkungan hidup dijaga. Gitu, America from Mars. Ya, jadi kalau Europe from Venus. Amerika is from Mars, tanah kering, tanah apa gitu ya. Tough gitu ya. Tough gitu kan. Elon Musk mau ke Mars. Europe is from Venus. Ya kan, paradise. Kayak bulan warnanya enak kalau pagi hari gitu loh. Mungkin karena mereka terlalu mengandalkan Amerika, mungkin karena trauma Perang Dunia Pertama dan Kedua Jerman terutama kan, mungkin bosan juga sepanjang sejarah 1000 tahun kalau nggak perang Perancis,
Jerman, Inggris, Prancis masuk, Jerman, Prancis, Inggris masuk, ada ikut Spanyol, ada ikut Rusia gitu. Mereka bilang stop semua itu, kita nggak usah lagi peduli pada militer. Mereka lupa pada Thucydides. Thucydides, filsuf dan jenderal dari Yunani. The strong will do what they can and the weak will suffer what they must. Ini kan kenyataan politik dunia kan. Jadi tiba-tiba Rusia nyerang Ukraina, kaget mereka. Amerika bantu dong, Amerika lagi kan, Amerika bantu. Mereka juga bantu tapi pelit banget. Olaf Scholz ini pelit banget. Dulu janjinya mau ini, ternyata yang keluar cuma dikit-dikit gitu loh. Mereka sendiri juga nggak bangun militernya, sehingga kaget. What should we do now? Nah, ini pertanyaan penting. Apakah peta dunia sekarang, kalau kita lihat dengar Trump terakhir kan dia bilang, saya akan berunding dengan Putin, saya akan berunding dengan Xi Jinping. Dia nggak bilang saya ikut sertakan Macron atau ikut sertakan Olaf Scholz. Xi Jinping pas Zelensky. Bukan soal dunia yang lebih besar. Ukraina kan cuma sebenarnya persoalan kecil secara geopolitik, besar buat Eropa, tapi buat dunia kan. Nah intinya adalah Trump mau coba kita kurangin nuklir bareng-bareng yuk, kita kurangin anggaran militer bareng-bareng yuk. Ini something new in the world. Boleh suka apa nggak suka dengan Trump. Tetapi kalau dia berhasil mengurangi nuklirnya Rusia, nuklirnya Amerika, nuklirnya Cina, stop dan kurangi pembiayaan militer di dunia, dia pemimpin yang sangat berhasil secara geopolitik bagi peradaban manusia baru. Bagi dunia itu. Dalam konteks baru ini, positioning Eropa apa? NATO masih ada. Sekarang orang bilang, sebelum dalam zaman seperti sekarang, sebelum kamu minta perlindungan Amerika, jadi Vance kan juga bilang begitu. Kamu juga harus bisa melindungi dirimu dong. Kalau kita biayain kamu terus sampai kapan? Kamu enak-enak aja, orang kamu bayar mahal keluargamu sendiri, migran datang kamu kasih duit. Tapi kalau soal pertahanan kita yang disuruh bayar, gitu loh. Pada saat habis Perang Dunia Kedua, Amerika menjadi Pax Americana, cowboy baru yang baru menang perang, oke lah. Sekarang kan lu juga udah kaya. Tadi kan GDP-nya 18 triliun dolar gitu loh. Masa lu nggak bisa 2% GDP, 3% GDP? Ya kamu harus hemat-hemat yang lain. Lingkungan hidupmu lupain dulu sementara gitu loh. Yang penting-penting aja dulu gitu loh. Ya saya pencinta alam. Tapi kalau saya ke Jerman, memang rasanya terlalu banyak pembatasan yang tak terlihat. Itu. Gitu loh. Ini perlu mendengarkan takdir Ali Syabana bahwa hidup kadang-kadang memang perlu tantangan, gitu loh. Jangan semuanya direduksi dengan peraturan sehingga manusia tidak boleh ada tantangan dan kesulitan dalam kehidupan. Hidup ini selalu ada potensi bahaya. Lu nggak bersiap melindungi diri lu, ya kan? Civis pacem parabellum. Kalau kamu mau damai, kamu harus siap untuk berperang. Gitu loh. Siap berperang itu kamu punya keamanan yang cukup, tentaramu, peralatanmu. Kalau kamu bilang Amerika aja, ya kamu kena sama orang kayak Putin, mampus loh. Gitu loh. Nah, ini trauma masa lalu oke. Tetapi jangan lupakan kaidah-kaidah dasar bernegara dalam, apalagi di Eropa, tetanggamu tuh loh. Banyak banget yang sedang tumbuh cepat. Kalau masing-masing confident, percaya diri dan punya deterrence factor, maka orang tidak mau perang. Kenapa? Takut juga dihajar. Tapi kalau Putin lihat kamu semua lemah lembek, sukanya danau yang tenang, tidak ada beriak, dia hajar loh. Ya, jadi esensi geopolitiknya ini penting banget nih sekarang. Ya, tadi kan apapun sebabnya dunia sedang berubah. Ya, organisasi dan unit-unit besarnya Amerika, Rusia, Cina, Eropa, NATO ini sedang merumuskan keseimbangan baru dengan peran-peran baru masing-masing. Ya karena ada serif yang baru, tapi kan memang sudah saatnya setelah 75 tahun perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi, perkembangan globalisasi, manusia yang berpindah-pindah, aspirasi baru muncul lebih banyak. Sudah saatnya memang pencarian keseimbangan baru, baik ekonomi nasional, hubungan antar bangsa maupun geopolitik secara umum. Nah, itu kira-kira untungnya kita punya prinsipnya. Ada prinsip kebebasan, ada prinsip hidup yang dibawa oleh
puisinya Takdir Al-Syabana. Nah, itu kira-kira bentuknya bagus tuh. Yang berjudul Menuju ke Laut. Asik, menuju Aku baca ke laut. ini. Nusantara. Meninggalkan negara maritim. Iya, ini pesan Nusantara untuk Eropa. Kami telah meninggalkan engkau, Tasik yang tenang, tiada beriak. Diteduhi gunung yang rimbun dari angin dan topan. Sebab sekali kami terbangun dari mimpi yang nikmat. Ombak ria berkejar-kejaran di gelanggang biru bertepi langit. Pasir rata berulang dikecup, tebing curam ditantang diserang. Dalam bergurau bersama angin, dalam berlomba bersama mega. Ya, bergurau bersama angin, berlomba bersama mega. Itu kehidupan itu yang dinamnya. Kalau enggak dia mimpi yang indah tadi, of paradise. Venus or Mars. Lautan gitu. Untuk bergurau ya semangatnya. Itu kita bicara esensi. Ya, kita bicara filosofi di balik organisasi besar, kekuatan militer. Saya kira pesan Nusantara itu bagus sebagai penutupnya.